Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Permisalan teladan pada hari ini saya nukilkan dari surat Al-Baqarah ayat 266, mengisahkan kurang lebih seperti ini. Apakah kalian menginginkan ya kejadian seperti ini? Kalian mempunyai perkebunan gitu ya, di sebuah pegunungan, jadi perkebunan nomor 1 lah. Kemudian ada tanaman ekspor di situ, tanaman yang bergengsi di situ. Kalau di Al-Quran dikatakan sebagai tanaman kurma dan anggur. Sementara di lembahnya itu ada sungai dan ada tanaman berbagai macam buah, palawija di situ. Ini gambaran kemakmuran ya, kesejahteraan bagi pemiliknya. Sudah bisa dipakai hidup layak bagi dia dan keluarganya. Nah, tiba-tiba ketika dia memasuki usia tua dan dia mempunyai banyak tanggungan, anak yang masih lemah, mungkin masih kecil-kecil. Hanya tidak dijelaskan kenapa sudah tua dia, kemudian anaknya kecil-kecil, apakah dia istrinya banyak atau anaknya banyak atau dia terlambat kawin. Sehingga dia sudah tua, tapi anak turunnya masih kecil-kecil, masih banyak tanggungan, masih butuh biaya yang banyak. Tiba-tiba datanglah musibah, datang angin badai yang berisi api, yang membakar seluruh isi kebunnya sehingga habis. Mau menanam lagi dia sudah tua, mau mengandalkan anaknya masih kecil-kecil. Tentu kondisi ini sangat menyedihkan. Kita tidak ingin menimpa masalah seperti itu. Kita sudah punya aset, kemudian aset itu rusak dan tidak bisa kita manfaatkan saat dibutuhkan. Sama saja, kita punya amalan yang banyak, ya, dari ibadah wajib kita, ibadah sunnah kita, ibadah vertikal kita, ibadah sosial kita, banyak. Tetapi tidak bisa kita panen saat nanti kita di akhirat. Kenapa? Sudah rusak, ya. Sudah kena badai yang berisi api tadi. Nah, oleh karena itu, Bapak sekalian, hikmahnya adalah jangan sampai amalan yang sudah kita lakukan, yang banyak capek-capek kita lakukan, tenaga, pikiran, harta benda, waktu, itu menjadi sia-sia karena rusak. Ya. Apa yang merusakkan di sini? Ini ayatnya, konteksnya adalah dalam infak misalnya. Yang pertama, amalan itu tidak didasari pada keimanan kita pada Allah dan hari akhir. Itu jelas sia-sia. Yang kedua, amalan itu tidak karena Allah. Amalan lighairillah wasyahwatan khafiyah. Amalan yang tidak karena Allah dan ada niat-niat yang tersembunyi, seperti ingin pamer ya, riya. Ingin didengar, ingin dilihat, ingin dikatakan. Itu dikatakan sebagai syirik asghar, syirik samar, syirik kecil, makanya hancur ya. Lain asrakta la yahbatana amaluka wala takunanna minal khasyirin. Kalau kamu mensekutukan Allah, syirik ya, diantaranya amalan yang tidak karena Allah, maka hancur amalannya. Begitu surat Az-Zumar 65. Kemudian di konteks infak ya, adalah pemberian yang disertai dengan ungkit-ungkit, suka mengungkit-ungkit amalan itu, dan perkataan yang menyakitkan bagi penerima. Ya, memberi, tapi selalu disertai dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Oleh karena itu, ya tentu kita harus menjaga jangan sampai seperti itu. Makanya ayat yang terakhir dikatakan, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menerangkan untuk kamu sekalian beberapa ayatnya supaya kamu sekalian menjadi orang-orang yang berpikir. Mari kita berpikir cerdas, jangan sia-siakan amalan kita, mari kita rawat amalan kita, jangan sampai rusak sehingga bisa kita manfaatkan saat digunakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.